Pernah gak sih kalian ngerasa baru juga awal bulan, transferan dari orang tua atau hasil kerja sampingan baru aja masuk? Pas dicek seminggu kemudian, saldonya udah menipis lagi. Terus kalian mulai bingung, duit aku habis buat apa aja ya? Halo semuanya, di video kali ini aku pengen ngajak kalian semua, khususnya sesama mahasiswa, buat bahas satu skill yang menurut aku jauh lebih penting daripada sekedar dapat IPK 4,0. Yap, kita bakal bedah tentang finansial literasi atau literasi keuangan. Dan kenapa kita wajib banget mulai mempelajarinya sejak masih duduk di bangku kuliah. Banyak dari kita yang mikir, belajar ngatur duit mah nanti aja kalau udah lulus dan punya gaji gede. Jujur, dulu aku juga mikir gitu. Tapi realitasnya, kalau kita nggak bisa ngatur uang yang jumlahnya kecil sekarang, kita nggak bakal pernah bisa ngatur uang yang jumlahnya besar nanti. Coba kita jujur-jujuran. Zaman sekarang, godaan buat mahasiswa itu gede banget. Ada istilah namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Temen beli gadget baru, kita pengen. Ada konser musik, kita bela-belain ikut. Belum lagi gemburan kafe-kafe baru yang instagramable. Kita juga sering terjebak dengan kalimat penipu bernama self-reward. Dikit-dikit self-reward karena capek tugas, dikit-dikit self-reward karena habis ujian. Padahal kalau rewardnya tiap hari, itu bukan penghargaan diri, tapi pemborosan terselubung. Dan yang paling bahaya sekarang, apa sih? Fitur pay later dan pinjaman online yang gampang banget diakses cuma modal KTP. Kita ngerasa keren, bisa beli barang sekarang, padahal sebenarnya kita lagi merampok uang diri kita sendiri di masa depan. Kita terjebak utang bahkan sebelum kita punya penghasilan tetap. Tanpa literasi keuangan yang baik, kita cuma bakal terjebak di lingkaran setan konsumtif yang gak ada habisnya. Nah, kenapa harus mulai dari bangku kuliah? Dan kenapa harus nunggu nanti pas udah kerja? Jawabannya simpel, waktu. Di usia kita yang sekarang, kita punya satu aset paling berharga yang gak dimiliki oleh orang-orang tua di luar sana, yaitu waktu yang panjang untuk memanfaatkan compound interest atau bunga berbunga dalam investasi. Aku kasih simulasi sederhana. Kalau kalian mulai menyisihkan uang secara konsisten 100.000 aja tiap bulan buat investasi sejak umur 19 tahun, dibandingin sama orang yang baru mulai investasi 500.000 sebulan tapi baru dimulai di umur 30 tahun. Hasil investasi kalian di masa depan bisa jauh lebih berlipat ganda karena modal kalian berputar lebih lama. Jadi, belajar keuangan itu bukan tentang seberapa pelit kalian hidup, tapi tentang seberapa cerdas kalian mempersiapkan kebebasan finansial di masa depan. Kita kuliah buat ngejar masa depan yang cerah kan? Masa iya? Kebiasaan keuangan kita sekarang malah bikin masa depan jadi suram. Terus langkah nyatanya gimana? Tenang, aku gak bakal nyuruh kalian langsung beli saham perusahaan besar atau ikut trading yang beresiko kok. Kita mulai dari 3 langkah super simpel ini. Pertama, catat pengeluaran. Jangan remehkan langkah ini. Pakai aplikasi gratisan di HP atau sekedar notes. Catat sekecil apapun uang yang keluar, bahkan uang parkir Rp2.000 sekalipun. Di akhir bulan nanti, kalian bakal kaget melihat kemana sebenarnya bocor alusnya uang kita. Kedua, pakai rumus alokasi 50-30-20. Begitu dapat uang bulanan, langsung bagi. 50% buat kebutuhan pokok seperti kos, makan, dan tugas kuliah. 30% buat keinginan seperti nongkrong, nonton film, dan hobi. Dan untuk 20%-nya wajib diamankan di awal untuk tabungan atau investasi. Ingat ya, konsep menabung itu adalah menyisihkan uang di awal, bukan menyisakan uang di akhir bulan. Ketiga, mulai investasi receh. Zaman sekarang
investasi udah sangat demokratis. Lewat aplikasi reksadana resmi yang sudah diawasi oleh OJK, kalian udah bisa mulai belajar berinvestasi dari nominal 10.000 atau 50.000 aja. Teman-teman mahasiswa, mengubah kebiasaan lama memang gak pernah mudah. Apalagi menahan diri di tengah gempuran tren yang terus berjalan. Tapi ingat, pilihan sepenuhnya ada di tangan kita masing-masing. Kita mau terus-terusan jadi budak tren yang dompetnya selalu sekarat, atau mau mulai ambil kendali penuh atas hidup dan keuangan kita sendiri sejak hari ini? Yuk, kita tata diri kita sendiri. Mulai bulan ini, amankan 20% uangmu sebelum dipakai jajan. Karena dengan mengambil satu langkah kecil hari ini, kita sedang membangun masa depan yang jauh lebih aman. Dan akhir kata, semoga apa yang aku sampaikan dalam bidang persuasif kali ini bisa membangun sudut pandang baru sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam melangkah ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Stay smart, stay financially literate. Terima kasih dan sampai jumpa.